Jadi di sini aku membawa sayuran pakcoy cai, terus sama tahu goreng sendiri ya Mbak. Kemudian ini dimasak dengan bawang putih. Nah, dengan bawang putih kemudian dicacah, terus digoreng, dikasih huyao kayak capcay kan kawan. Dan ini ada air putih yang tadi barusan terjatuh. Jadi kayak ini. Terus ini kopi kan kawan. Ini kopi dengan 3 rasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah urusannya sampai nih mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa yang baik-baik dari sini, semoga sampean kelak juga bisa sukses di perantauan, kemudian tabungannya juga isinya banyak, terus sampean bisa kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Intinya mbak tak doakan yang baik-baik dari sini, semoga sampean kelak nanti bisa menikmati hasil tabungan sampean bersama keluarga sampean, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal ngevlog sekaligus membahas kasus, sekaligus menemani aku ini untuk kelopas jagung. Jadi hari ini panen jagung, jadi menjadi buruh serabutan ya, jadi konten kreator ya, jualan brambang ya, jualan potato chip ya, mie pilih brambang. Terus yang ini mau ngelupas jagung. Jadi kita bakal sharing-sharing masalah perbabuan Hongkong sama nemenin aku kerja. Mbak silakan ditonton videonya sampai habis, nikmati pemandangannya. Siapa tahu sampai kangen nih rasanya berkebun di kampung halaman. Jadi ikuti vlog ini sampai selesai Mbak. Sebelum kita bahas, mari kita bahas dulu tentang masalah jagung. Jadi di sini jagungnya laki dan perempuan ya mbak, dan ini memang sejak awal bibitnya itu memang kurang bagus ya, beda kalau bibit di tempat sawah aku itu lumayan besar-besar. Semoga nanti buah-buahnya pun juga besar-besar ya mbak. Kalau ini kecil-kecil mbak, kecil-kecil banget kayak gini. Semoga hasilnya nanti banyak ya mbak. Ada mes, terus kemudian cara menangani ini sudah sangat bagus, tapi lagi-lagi ya itu mbak, hasilnya tidak memungkinkan, kecil segini. Nah ini kayak apa loh mbak yang kecilnya sekali, kecil banget loh gini mbak. Nah oke mbak, kita langsung aja pembahasan tentang salah satu curhatan teman kita, yang dimana mbak Iki mencurhatkan pengalamannya dia. Ceritanya nyonyanya itu pulang setelah dia bekerja malam itu, dan kemudian nyonyanya ini pulang membawa botol air minum seperti aqua seperti itu mbak, yang harganya sekitaran $5 Hongkong. Nah airnya kan sudah habis, majikannya itu menaruh botolnya itu di dapur mbak, tidak dibuang. Biasa deh kalau kita kerja di tempat majikan itu kan jiwa rapi-rapi jiwa bersih-bersih kan memanggil ya mbak, karena botol sudah kosong nih. Kenapa majikanku tidak membuang ke tempat sampah, tapi malah menaruh itu di meja? Jadi jiwa kita tuh meronta-ronta, karena jiwa kita terbiasa rapi bersih, akhirnya mengambil botol itu dan membuangnya ke tong sampah mbak. Nah kemudian ditanyain mbak sama majikannya, dan mbaknya jawab, aku sudah membuang ke tong sampah. Nah karena melihat botolnya sudah dibuang ke tong sampah sama si PRT-nya ini, majikannya kemudian ini marah.
tidak hanya marah saja, langsung Mbak telepon agensi. Agensi, iki lo ceceku, apa-apa tidak menanyakan ketika membuang sesuatu. Dia langsung membuang barangku ke tong sampah. Karena mengetahui ada komplainan dari majikan kalau si anak buahnya iki dianggap sembrono, agensi ini nih langsung telepon sama anak buahnya. Contoh gini ya Mbak, Mawar, majikan kamu memutuskan kontrak kerja secara interminit. Jadi kamu kemas-kemas seluruh barang-barangmu dan besok aku jemput kamu dari tempat majikan. Terus Mbak Eki curhat, ya Allah maksudnya piye to Ce, apa aku diinterminit. Nah, jadi sudah jelas kalau Mbak Eki itu diinterminit oleh majikannya gara-gara dia membuang botol milik majikan, sekalipun itu sudah habis airnya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, kalau membuang sesuatu, memakai sesuatu, kemudian memindahkan sesuatu barang milik majikan, alangkah baiknya itu menanyakan sama majikan, kira-kira barangnya itu masih mau dipakai apa enggak, barangnya itu mau ditaruh di mana. Jadi iki peringatan buat mbak-mbak semuanya yang kerja dengan majikan yang tidak bisa mentoleransi kelakuan Anda. Mungkin sampai dengan cara membuang botol itu menganggap bahwa oh majikanku kok nggak mau membuang botol toh, apakah dia malas ya. Jadi karena sampai kerja di situ, sampean menganggap bahwa oh itu sudah kerjaan sampean membuang botol milik majikan, mengemasi barang milik majikan yang tidak dipakai lagi. Kemungkinan seperti itu pikiran sampean. Tetapi sampean tidak menanyakan apakah botol itu mau dipakai lagi apa enggak, apa botol itu mau dijual kembali apa enggaknya. Karena kalau di Hong Kong jual botol itu laku Mbak 50 sen. Jadi kalau majikan iki memang suka sekali mengumpulkan botol, iki ada dua hal, mau dipakai kembali atau memang majikanmu itu mau menyimpannya kemudian nanti dijual kembali. Kan ada majikan yang super double banget pelit akhirnya mengumpulkan botol kemudian koran-koran bekas, tujuannya apa? Menyuruh CD-nya untuk menjual kembali, dapat keuntungan dari situ. Jadi itu kenapa Mbak, sekali lagi tolong mbak-mbak semuanya kalau kerja itu harus hati-hati, perbanyaklah bertanya. Kalau kerja di majikan Cino, bertanya itu bukan berarti Anda tersesat di jalan. Bertanya itu demi kebaikan, daripada Anda tidak bertanya, ujungnya nanti diputus kontrak kerja seperti Mbak E secara interminit. Padahal niatnya Mbak E awalnya memang baik. Nah lah, kalau sudah diinterminit oleh majikan, apa yang dilakukan maka pastikan Mbak hak-hak sampean ku terpenuhi. Hak pemutusan kontrak kerja secara interminit itu apa aja sih Pertama adalah gaji, uang interminitan 1 bulan gaji tentunya itu pasti. Kemudian gaji setiap bulan yang belum terbayarkan, contoh sampean kan biasanya gajian tanggal 15, kemudian sampean di interminit tanggal 1, maka tanggal 1 dari tanggal 15 pas di interminit sampean tetap dapat gaji. Kemudian tiket atau uang tiket dan uang perjalanan 100, serta kalau ada ya long service kalau kerja selama 5 tahun lebih. Kemudian cuti tahunan kalau kerja Anda lebih dari 3 bulan sudah mendapatkan cuti tahunan. Hitungannya adalah per hari kalau ini Mbak ya gajinya. Nah, jadi dengan adanya kasus ini belajar tanya Mbak
apa-apa lagi. Sama nggak rugi menanyakan kok. Daripada majikan iki tiba-tiba memutuskan kontrak kerja karena Anda dianggap lancang bagi mereka. Hati-hati Mbak. Majikan Hongkong kadang-kadang tidak mentoleransi kasus-kasus sederhana seperti ini. Pada kasus ini kan sederhana banget toh. Mungkin mbak-mbak semuanya ada yang pernah mengalami, tapi untung aja sih aku nggak diinterminit. Ya karena majikan Anda ini tidak mempermasalahkan. Majikan Anda itu tidak maafan. Tapi kalau kasus kayak gini kan majikan media kan maafan. Jadi bersyukurlah kamu diinterminit Mbak. Karena sudah terlihat sekali kalau majikan ini kedepannya bakal maafan. Saat ini sampean mungkin tidak diinterminit masalah botol. Kedepannya Anda pasti diinterminit dengan masalah lainnya. Jadi bersyukur aja kalau Anda diinterminit, siapa tahu sampean dapat majikan yang lebih baik lagi. Tapi kedepannya semoga sampean bisa belajar dari kasus yang menimpa sampean itu. Nah, ini kasus teman kita Mbak. Oke, jadi karena kemarin aku membuat video, ada mbak-mbak yang komennya gini, aku di kampung, aku kan terpencil sekali di daerah gunung. Kira-kira usaha apa ya Tapi mungkin Mbak Iki bingung nih dengan skill dia nantinya bagaimana ketika dia tuh pengennya pulang seterusnya ke kampung halaman. Jadi kadang-kala kawan-kawan semua ini masih belum bisa menggali potensi diri. Apa yang harus dilakukan ketika nanti pulang seterusnya ke Indo, sedangkan di kampungnya dia iki jauh dari keramaian hiruk pikuk, kemudian tempatnya di daerah pucuk gunung. Bingung kan harus bagaimana. Jadi ini cuma saran aja ya, mungkin mbak-mbak bisa memakainya ketika nanti sudah menyatakan pulang. Jadi sampean planningnya pulangnya bulan iki lo, tahun iki lo. Nah, sebelumnya sampean harus ada persiapan. Yang pasti duit Mbak. Karena sampean nggak naik duit, pian arep mau buka usaha. Berapapun uang yang sampean peroleh, nggak apa-apa, kembangkan. Belum tentu kok Mbak uang yang banyak itu bisa sukses, tapi uang yang sedikit barokah itu bisa membawa kesuksesan, itu juga ada. Yang pertama tentu modale. Kemudian yang kedua, pasti sampean harus merenung Mbak. Tanya sampean sendiri. Tanya sama sampean sendiri. Kira-kira aku ini bisanya apa toh? Saiki sampean coba tanya sama sendiri. Mumpung belum terlanjur pulang ke tanah air. Oh, aku ki pinter masak loh. Ya udah. Buka warung. Oh, aku nggak bisa masak loh, cuma bisanya goreng-gorengan. Ya udah, jualan OT-OT. Atau mungkin jualan gedang goreng dan sebagainya. Itu lumayan laku Mbak di kampung. Apalagi gorengan kalau sampean jualnya bisa enak dan per satu biji itu 1.000. Nah, ini usulan. Kalau sampean memang jago di dalam goreng-goreng, sampean jualan gorengan. Tapi kalau sampean kui pinter marketing, yo sampean buka toko sembako. Ini juga laku Mbak, toko sembako. Tapi cuman saran, jangan terlalu banyak ngambil keuntungan kalau sampean iki buka toko. Karena semakin Anda banyak mengambil keuntungan, pelanggan Anda akan pindah mencari yang lebih murah. Nanti kalau sampean sudah buka toko, nanti pasti Mbak ada orang yang menitipkan dagangan-dagangan lainnya. Contoh nih, aku titip ke tetangga aku kayak brambang goreng, terus kayak potato chips. Terus seperti itu. Nanti keuntungannya bagaimana? Keuntungannya aku jualan, contoh nih 3.000, dia mengambil 500 perak per satu bungkus.
Jadi intinya gali potensi diri sampean sekiranya sampean ki cocoke ngapain mbak, peluang usahanya apa aja ki tergantung sama sampean sendiri. Terus bagi mbak-mbak tadi yang tanya, lah saya tinggalnya di pucuk gunung ngeceh, gampang. Kalau sampean tinggalnya di pucuk gunung, sekarang kan di Indo ki kesulitan mbak masalah jualan kelapa, karena yang bisa tumbuh menghasilkan kelapa itu hanya di daerah-daerah gunung. Kalau di sawah-sawah kayak gini itu sudah tidak bisa ditanami kelapa, karena mesti nanti kelapanya iki nggak bisa berbuah. Nek sampai sono niat pulang pasti jadilah usaha apa itu, sekalipun memang sampai nggak membawa duit yang banyak. Teman-teman lihat mbak, nek sampean usaha ning omah iki enak iki sampean iso istirahat sewaktu-waktu, kesel ya istirahat. Tapi kalau sampean di Hong Kong, kalau sampean capek ya istirahat di internet sama majikanmu. Tapi kalau kitanya di Indo iki enaknya kita kalau sakit kita bisa istirahat sesuka kita. Beda kalau ikut orang atau ikut majikan. Kawan-kawan, saya bersama dengan masku yang nomor pertama sama istrinya ini. Jadi nah ini dia. Jadi ukurannya berapa mas sawah iki? Ukurannya berapa? 40. Jadi 40, nggak tahu nanti pendapatan berapa, tapi intinya mas sama ngerti nggak itu sudah menghabiskan berapa biaya untuk pengobatan jagung ini? Jadi untuk dari dia ini beli bibit sampai dia setinggi ini membutuhkan biaya 700-an kawan-kawan. Nah 700-an banyak sekali, apakah nanti untung? Ya jelas untung, kalau nggak untung nggak mungkin para petani ini menanam jagung dan juga padi. Walaupun untungnya itu nggak seberapa, belum nanti bayar tenaga. Tapi karena ini jagungnya tidak terlalu besar-besar, jadi kita ki memakai tenaga keluarga sendiri kan kawan, biar tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk proses penanaman jagung. Jadi kita bakal ngelihat berapa yang dihasilkan, tapi rata-rata nanti cuman untuk sekitaran 500-an itu udah lumayan cukup besar. Jadi nanti kalau dijual palingnya ya kalau bagus sekitar 1 juta, 1.200.000, 1.300.000-an. Kalau kita beli sawah itu sama dengan menabung kan kawan. Jadi usahakan kalau memang memiliki duit beliau sawah, karena sawah itu kapanpun bisa sampai gunakan untuk makanlah jangka panjang, persiapan menanaman jangka panjang. Persiapan makanan jangka panjang mbak. Jadi usahakan beliau sawah daripada sampean kui beli mungkin untuk perbaikan rumah atau mungkin untuk beli mobil-mobil yang mahal-mahal. Jadi utamakan untuk membeli sawah dulu, biarkan kawan kui dapat menghasilkan makanan jangka panjangnya. Jadi untuk ini hari ngevlognya saya cukupin ya mbak ya, tiba-tiba kok saya gatelan raine. Jadi hari ini saya juga membawa makanan dan juga kopi serta air. Intinya harus banyak minum air biar sehat, dan harus banyak kerja di ladang-ladang seperti ini biar sehat selalu. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.